Relativitas adalah salah satu teori paling revolusioner dalam fisika modern. Waktu yang melambat, ruang yang melengkung, semua terdengar seperti fiksi ilmiah. Hampir seluruh ilmuwan, fisikawan, guru, dan khalayak ramai meyakini kebenarannya. Tapi, bagaimana kalau saya katakan teori relativitas Einstein ini ada yang salah dan tidak masuk akal? Tentu Earthlings penonton semuanya kaget dan berucap dalam hati. Siapa orang ini berani mengatakan teori yang fenomenal dari Albert Einstein ini salah? Simak video ini sampai selesai ya. Selamat datang di channel Air Angkasa, memisahkan fakta dari ilusi. Teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein bertumpu pada dua asumsi fundamental. Pertama, bahwa kecepatan cahaya dalam vakum selalu konstan untuk semua pengamat, terlepas dari kecepatan relatif sumber atau pengamat itu sendiri. Dan kedua, bahwa hukum fisika bersifat universal, berlaku secara identik dalam semua kerangka acuan inersia. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, seberapa validkah kedua asumsi ini? Sejauh ini, berbagai eksperimen seperti eksperimen Michelson-Morley mengukur kecepatan planet bumi terhadap ITER, lalu ada uji relativitas waktu menggunakan jam atom dalam pesawat terbang oleh Havele Keating, serta pengamatan terhadap partikel yang bergerak mendekati kecepatan cahaya telah mengonfirmasi kebenaran asumsi-asumsi ini dengan tingkat presisi yang luar biasa. Apa iya semua eksperimen di atas tidak perlu diuji lagi dan didebat? Meskipun demikian, fisika modern terus menguji batas-batas teori relativitas. Beberapa teori baru, seperti teori gravitasi kuantum atau modifikasi relativitas umum dalam skala kosmologis, mencoba mengeksplorasi kemungkinan bahwa asumsi ini mungkin hanya berlaku dalam kondisi tertentu. Misalnya, apakah kecepatan cahaya benar-benar konstan di lingkungan atomik? Apakah ada efek kuantum yang dapat menyebabkan variasi dalam hukum fisika di skala mikroskopis? Dengan terus berkembangnya teknologi pengamatan dan eksperimen, pertanyaan ini tetap terbuka, menantang para fisikawan untuk mencari pemahaman yang lebih dalam tentang sifat fundamental alam semesta. Eksperimen-eksperimen seperti Havele Keating tahun 1971 menunjukkan bahwa jam atom yang dibawa pesawat terbang mengalami perbedaan waktu dibandingkan dengan jam yang tetap di permukaan bumi. Dalam eksperimen ini, 4 jam atom cesium diterbangkan mengelilingi dunia ke arah timur dan barat. Dan hasilnya menunjukkan bahwa jam-jam tersebut mengalami pergeseran waktu yang sesuai dengan prediksi relativitas khusus, karena efek kecepatan pesawat, dan relativitas umum karena perbedaan gravitasi antara pesawat dan permukaan bumi. Selain itu, sistem GPS Global Positioning System juga memerlukan kalibrasi konstan karena satelit berada di orbit dengan kecepatan tinggi dan medan gravitasi yang lebih lemah dibandingkan permukaan bumi. Tanpa koreksi relativitas, kesalahan dalam perhitungan posisi bisa bertambah hingga 10 km per hari, yang tentu akan membuat GPS tidak dapat diandalkan. Namun, apakah ini membuktikan sepenuhnya relativitas? Kecepatan itu relatif terhadap masing-masing apapun, karena tidak ada satupun benda yang diam. Jika kita benar-benar mengikuti prinsip relativitas, tidak ada titik referensi absolut. Bumi tidak diam. Ia bergerak mengelilingi matahari dengan kecepatan sekitar 107.000 km per jam. Sementara matahari sendiri bergerak dalam galaksi dengan kecepatan lebih dari 828.000 km per jam. Bahkan galaksi kita, Bima Sakti, juga bergerak dalam skala kosmis. Tapi jika demikian, mengapa dalam eksperimen seperti Havele Keating, kita hanya mengukur perbedaan waktu dalam satu arah relatif terhadap bumi? Misalnya, dalam eksperimen tersebut, jam atom yang bergerak ke arah timur mengalami perlambatan,
sementara yang bergerak ke arah barat mengalami percepatan waktu. Ini konsisten dengan teori relativitas yang mengatakan bahwa efek waktu bergantung pada arah dan kecepatan relatif terhadap kerangka acuan bumi. Namun, jika relativitas benar-benar berlaku secara universal, seharusnya kita juga bisa mendeteksi perbedaan waktu akibat gerakan bumi dalam sistem yang lebih luas, misalnya akibat pergerakan bumi mengelilingi matahari atau gerakan matahari dalam galaksi. Seharusnya ada metode yang lebih adil. Jika relativitas benar-benar adil untuk semua kerangka acuan, maka kita seharusnya bisa mengukur efek relativitas dari banyak arah, bukan hanya terhadap permukaan bumi. 1. Mengapa hanya menggunakan pesawat terbang dalam satu arah? Bagaimana jika eksperimen dilakukan di luar angkasa, dengan arah yang tidak hanya mengikuti rotasi bumi, tetapi juga gerakan heliosentris atau galaktik? 2. Apakah ada efek relativitas dari gerakan bumi terhadap matahari? Seharusnya kita bisa mendeteksi perbedaan waktu akibat kecepatan bumi dalam sistem tata surya, bukan hanya dalam atmosfer. 3. Mengapa kita tidak mendeteksi efek kecepatan galaksi? Jika relativitas benar, pergerakan galaksi kita seharusnya juga menyebabkan variasi waktu yang bisa diukur dalam skala lebih besar. Jika eksperimen relativitas hanya mengandalkan pergerakan lokal seperti pesawat di sekitar bumi dan tidak memperhitungkan skala yang lebih besar, mungkinkah ada sesuatu yang belum kita pahami tentang waktu dan kecepatan, ataukah ada keterbatasan dalam metode pengukuran kita? Jika benar relativitas berlaku universal, seharusnya ada metode eksperimen yang lebih adil dan menyeluruh, yang tidak hanya terbatas pada referensi rotasi bumi, tetapi juga mempertimbangkan gerakan bumi dalam skala kosmis. Sampai metode seperti itu dilakukan, pertanyaan ini tetap terbuka. Eksperimen Havele-Keating sering dijadikan bukti empiris bagi teori relativitas, tetapi ada detail penting yang sering diabaikan. Eksperimen ini tidak pernah benar-benar menguji waktu dengan membawa jam dari bumi ke pesawat dan kembali dalam kondisi yang benar-benar netral. Yang dilakukan adalah membandingkan jam yang berada di pesawat yang bergerak ke arah timur dan barat dengan jam yang tetap di bumi. Tetapi, apakah eksperimen ini benar-benar membuktikan relativitas ataukah hanya menunjukkan efek yang bisa dijelaskan dengan faktor lain? Havele-Keating. Eksperimen ini bergantung pada asumsi bahwa semua faktor selain relativitas telah dikontrol dengan sempurna, tetapi ada banyak variabel lain yang bisa berpengaruh, seperti 1. Variasi gravitasi lokal. Ketinggian pesawat terhadap permukaan bumi bisa memengaruhi hasil tanpa harus melibatkan relativitas. 2. Efek elektromagnetik. Jam atom bekerja berdasarkan transisi energi elektron dalam medan elektromagnetik. Bisa saja ada pengaruh dari lingkungan sekitar yang belum diperhitungkan secara sempurna. 3. Kesalahan eksperimental, perbedaan dalam sinkronisasi, dan ketepatan pengukuran bisa berperan dalam hasil akhir. Eksperimen yang lebih ketat seharusnya membawa jam dari permukaan bumi ke pesawat, bukan hanya membawa jam di pesawat dan mencocokkannya dengan jam di bumi, tapi sebaliknya juga harus dilakukan, yaitu membawa jam dari bumi dan mencocokkannya ke jam yang ada di pesawat yang sedang terbang. Tapi ini tidak pernah dilakukan. Perlu diingat, baik yang di bumi ataupun yang di pesawat keduanya tidaklah diam, bahkan tidak ada satupun benda di alam semesta ini yang diam. Semua punya kecepatan relatif terhadap masing-masing. Bagaimana dengan satelit GPS? Sistem GPS sering dikutip sebagai bukti relativitas karena jam di satelit yang mengorbit bumi dengan kecepatan tinggi harus dikalibrasi secara berkala. Relativitas khusus memprediksi bahwa waktu di satelit harus berjalan lebih lambat karena mereka bergerak dengan kecepatan tinggi relatif terhadap bumi. Relativitas umum memprediksi bahwa waktu di satelit harus berjalan lebih cepat karena mereka berada di medan gravitasi yang lebih lemah dibandingkan di permukaan bumi. Pada kenyataannya, jam di satelit malah lebih cepat
atau jamnya maju, bukankah seharusnya waktu melambat? Ini mengindikasikan bahwa ada faktor lain yang perlu dicurigai, yaitu kondisi mekanikal atau gangguan magnetis saja, mungkin karena radiasi atau kondisi gravitasi nol di luar angkasa. Kesimpulannya, bagaimana mungkin kita merubah meteran atau penggaris hanya karena kita meyakini tinggi badan kita 175 cm padahal nyatanya 200. Bagaimana mungkin kita melambatkan atau mempercepat waktu hanya karena kita meyakini kecepatan cahaya 209.792.458 meter per detik padahal bisa lebih atau mungkin. Siap-siap kaget. Cahaya tidak mempunyai kecepatan alias statis. Inilah satu-satunya elemen di alam yang benar-benar diam. Orang mengenalnya dengan sebutan aether sebagai medium tak kasat mata yang mengisi ruang dan menjadi perantara bagi gelombang cahaya untuk merambat. Ilmu pengetahuan terus berkembang karena terus diuji dan dipertanyakan. Sebaliknya akan mandek jika tidak ada yang menguji ulang. Untuk para Earthling semua, terima kasih ya karena sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat dan terhibur. Sampai ketemu di episode selanjutnya.